warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Yesi Susanti dari SDN 14 Sembawa. Saya Alimin Bari dari SMK Negeri 1 Tunggal Ilir. Saya Erianto dari SLB Negeri Banyuasin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Alimin. Waalaikumsalam Pak Eri. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Eri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak Alimin, nanti akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Pak, boleh? Boleh. Nanti pada saat coaching ada juga coaching yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Terus kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nantinya juga saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan bobot ya Pak. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Untuk coaching kali ini mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, kemudian mungkin juga ini mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 Pak ya yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti itu adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan kegiatan coaching tersebut, terus dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya solusi atau permasalahannya ya Pak? Iya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi kembali ya Pak. Iya Pak. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Yesi, selamat siang. Apa kabarnya nih Bu Yesi? Waalaikumsalam Pak Alimin. Alhamdulillah sehat. Bagaimana pula nih kabar Pak Alimin hari ini? Oke, baik juga Bu Yesi, alhamdulillah. Kemarin saya terima pesan Bu Yesi ya. Katanya Bu Yesi ingin ngobrol dengan saya karena ada sesuatu yang akan dibicarakan sepertinya ya. Iya Pak Alimin, saya ingin menyampaikan sesuatu, ini hanya masalah klasikal saja sih Pak. Tapi merupakan suatu kendala yang saya hadapi saat pembelajaran. Tentu menjadi beban pikiran saya gitu Pak Alimin. Boleh Bu Yesi. Dari percakapan kita nanti nih Bu, apa yang ingin Bu Yesi dapatkan? Karena mungkin percakapan kita ini terbatas waktunya Bu ya, mungkin hanya 15 atau 20 menit saja Bu ya. Saya ingin menghilangkan rasa kekhawatiran yang saya rasakan dan tidak ingin menjadi beban pikiran saya gitu Pak Alimin. Oke baik Bu, silakan ceritakan dan saya akan mendengarkan Bu. Begini Pak Alimin, saat ini kan saya mengajar kelas 6. Saat mengajar kelas 6 itu di jam pelajaran matematika jam terakhir ini, sebagian anak-anak saya itu kurang fokus
untuk mengikuti pelajaran saya. Sementara saya punya target untuk menyelesaikan materi sesuai dengan program pengajaran yang telah saya buat. Kalau keadaannya seperti ini, saya khawatir target saya tidak tercapai, sementara siswa kelas 6 ini akan menghadapi penilaian semester 1 bulan Desember mendatang. Nah, hal inilah yang menjadi beban pikiran saya gitu Pak Alimin. Oke, baik Bu Yesi. Tadi terkait dari penyampaian Ibu tadi bahwa Bu Yesi menyampaikan bahwa sebagian anak itu tidak fokus kata Bu ya. Nah, ngomong-ngomong, fokus kreasinya Bu Yesi ini seperti apa Bu? Baik Pak Alimin, fokus menurut saya anak-anak itu dapat memperhatikan video pembelajaran yang saya tayangkan, kemudian dapat membuat catatan penting tentang video tersebut, kemudian aktif dalam belajar kelompok dan mampu menyelesaikan LKPD yang saya berikan gitu Pak Alimin. Kemudian mampu mempresentasikan di depan kelas kami. Fokus seperti saya itu yang saya maksud Pak. Seperti itu Bu Yesi ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa saja yang telah Ibu Yesi lakukan dalam menghadapi siswa Ibu Yesi yang kurang fokus dalam belajar di kelas Ibu tadi? Saya saat ini sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya saya selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti Infocus, karena saya tahu Infocus kalau untuk tingkat SD ini adalah media yang sangat menarik gitu Pak Alimin. Oke, tadi menggunakan Infocus Bu ya. Nah, selain dengan menggunakan media Infocus nih Bu, apalagi yang Bu Yesi lakukan untuk meningkatkan perhatian siswa Ibu dalam pembelajaran terutama matematika tadi di dalam kelas? Dalam pembelajaran biasanya anak-anak saya kelompokkan belajarnya, kemudian saya menyuruh mereka mengerjakan LKPD. Setelah itu anak-anak saya suruh melakukan tugas presentasi setiap kelompoknya, seperti itu Pak Alimin. Oke, baik Bu Yesi ya. Apakah ada usaha lain yang Ibu lakukan nih selain dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya usaha lain saat ini saya tidak ada Pak Alimin, karena saya fokus ke target pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian materi matematika ini harus tersampaikan ke anak kelas 6 untuk menghadapi ujian semester 1. Nah, jadi hal itu yang saya lakukan ke depannya Pak. Ya, begitu Bu Yesi ya. Tadi Bu Yesi menyampaikan nih, Ibu lebih fokus nih sepertinya pada target pembelajaran yang akan dicapai. Kalau menurut Ibu ini, apakah prioritas target pembelajaran ini lebih penting Bu daripada kebutuhan belajar siswa terkait fokus pembelajaran siswa di dalam proses pembelajaran itu tadi? Tidak juga Pak Alimin, maksudnya kan kebutuhan belajar siswa juga penting diperhatikan ketika melakukan pelajaran di kelas seperti itu Pak. Oke, baik Bu Yesi. Tadi Ibu mengutarakan kebutuhan belajar siswa juga penting diperhatikan. Nah, tentunya hal ini terkait dengan sebagian siswa yang tidak fokus dalam belajar tadi ya Bu? Iya Pak. Ya benar sekali Pak Alimin, bahwasanya kebutuhan belajar siswa salah satunya itu siswa dapat fokus dalam belajar gitu Pak. Oke, baik Bu, benar sekali ini. Untuk siswa yang tidak fokus tadi dalam belajar siswa Ibu, kalau kita buat skala nilai, skala angka, di angka berapa Bu untuk fokus belajar siswa Ibu pada saat ini? Selama ini sih kalau masalah fokus ya Pak, siswa saya itu kan kurang fokus belajar. Tapi kalau saya skalakan dalam skala angka, anak-anak saya itu berada di angka 7 gitu Pak. Oke, baik Bu. Begitu Bu ya? Iya Pak. Nah, jika saya dapat menyimpulkan Bu dari percakapan kita di siang hari ini, yang membuat kekhawatiran Ibu tadi itu siswa takutnya tidak dapat menjawab pertanyaan pada pelaksanaan ujian semester 1 pada bulan Desember mendatang ya. Iya benar sekali Pak, itu yang jadi pikiran saya gitu. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan nih, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depan di setiap pembelajaran saya akan melakukan memperhatikan karakter siswa, kemudian minat bakat kemampuan pengetahuannya, kemudian saya harus menggunakan pembelajaran yang lebih menarik, media yang tepat untuk mereka gitu Pak. Oke, langkah yang tepat itu menurut saya juga Bu ya. Nah, dari ini semoga di setiap pembelajaran Ibu lakukan itu anak-anak didik Ibu bisa lebih fokus ya Bu untuk mengikuti pembelajarannya dengan senang, bisa fokus. Nah, saat ini perasaan Ibu bagaimana Bu?
Alhamdulillah Pak Alimin, saya merasa lega, merasa senang, merasa terbantu berkat cerita dengan Pak Alimin gitu. Oke, baik Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ini Bu ya, mana yang menjadi prioritas Ibu terlebih dahulu yang akan Ibu lakukan nantinya? Yang saya lakukan Pak Alimin, saya akan menjalankan rencana yang seperti saya ceritakan di atas dengan Bapak tadi. Oke, mungkin prioritas ini pembelajarannya akan lebih menarik Bu ya, dengan menggunakan pembelajaran yang tepat tadinya Bu ya. Iya Pak. Oke, dengan menggunakan pembelajaran tepat. Oke, komitmen apa yang Ibu lakukan Ibu untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Kalau komitmen, mungkin komitmen yang saya lakukan itu saya akan mengimplementasikan Merdeka Belajar seperti itu Pak Alimin. Oke, terus dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan nantinya untuk melakukan komitmen Ibu tadi? Kalau dukungan mungkin saya membutuhkan dukungan seluruh Dewan Guru dan staf mungkin untuk melaksanakan pembelajaran saya inginkan gitu Pak. Oke, baik Bu ya, semoga nanti kedepannya bisa terrealisasi dan mungkin kita akan laksanakan pertemuan lagi. Saya akan mendengarkan kabar baiknya dari Ibu, mungkin skalanya nanti bisa lebih naik lagi Bu Yesi. Oke, Terima kasih. cukup sekian Bu Yesi ya, terima kasih. Iya. Udah. Salah. Mati kalau dulu baru. Baik, Pak Alimin, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Alimin. Pertanyaan pertama, yang apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Tadi selama coaching yang sudah dilakukan ya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Alimin sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Alimin sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian Pak Alimin sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach, dan juga Pak Alimin sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Alimin dengan coach. Pak Alimin sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Pak Alimin sudah ada present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi Pak, boleh? Boleh Pak. Untuk kedepannya Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirtanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Yesi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Eri, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching hari ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Pak? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach,
akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang telah disampaikan oleh coach, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan nanti. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Pak, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bu. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan yang aktif, ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga ini Pak, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Pak, yaitu yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik yaitu dengan mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian itu bagaimana Pak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dan dapat tahu nih cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Jadi Bapak indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya gitu ya Pak? Iya Bu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak? Iya Bu. Oke, silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Iya Bu, terima kasih. Pak, Bu. Waalaikumsalam Pak Alimin. Iya, maaf ganggu sebentar, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Alimin. Bagaimana kabar Pak Alimin? Alhamdulillah baik juga, Pak Erik. Ada apa ya Pak Alimin? Saya lihat sepertinya Pak Alimin agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Alimin? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Erik. Boleh saya minta waktunya nih, Pak, Bu? Ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas saya, Pak. Baik, Pak Alimin, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas saya itu tidak lebih dari 50% tiap kelas gitu Pak. Jadi menurut Pak Alimin, apa yang Pak Alimin harapkan dari obrolan kita hari ini ya? Jadi saya mengharapkan itu ada solusi dari permasalahan saya, itu bagaimana tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Pak Alimin, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Alimin ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Alimin? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah mungkin yang pertama itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Alimin ini antusias dalam pembelajaran Pak Alimin ya? Menurut saya mungkin murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Pak Alimin. Lalu menurut pendapat Pak Alimin, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Alimin?
Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Lalu menurut Pak Alimin mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Pak? Kemungkinan karena tugas dari saya itu terlalu banyak mungkin, Pak ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan buat anak-anak, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Alimin, menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang tersedia di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Oh, saya pikir tuh banyak ya, Pak ya. Sumber belajar seperti video dari YouTube, artikel dari blog, atau tulisan ilmiah dari internet itu, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak ya. Iya. Mungkin seperti TikTok atau Reels di IG itu ya. Nah, betul sekali ya Pak Alimin. Saya yakin sekali Pak Alimin bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Alimin untuk menyelesaikan masalah ini ya? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital gitu ya Pak. Bagus sekali rencana Pak Alimin, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa nih komitmen Pak Alimin terhadap rencana Pak Alimin ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Ya, bagus sekali Pak Alimin. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Eri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin, sama-sama Pak Alimin. Oke, maaf Pak. Kebetulan saya tadi ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Jadi saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak. Ya, silakan Pak Alimin. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Alimin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Baik, bagaimana tadi hasil proses coaching hari ini? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eri. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak sudah dapat proses coaching terkait indikator yang ingin Bapak capai? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bapak Eri sudah berhasil ya Pak? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tita. Nah, sesuai dengan yang tadi yang sudah saya amati, dengan ada beberapa catatan yang saya buat ya Pak. Ya Bu. Pak Eri sudah berhasil menyampaikan dengan alur tita, yaitu sesuai dengan menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah, sudah mengarahkan mencari rencana atau aksi atau tindakan, dan juga sebaiknya sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya sudah mendengar percakapan tadi Bapak dengan coach sudah fokus, Bapak sudah ada present, kehadiran penuh, dan kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coach. Luar biasa Pak untuk proses coach hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depan dan diberi kemudahan lagi untuk melakukan coach berikutnya. Oh iya, satu lagi nih Pak. Boleh Pak? Boleh Bu.
Untuk ke depan ya Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik, Bu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak ingin mendalami lagi alur tirta dan ingin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak sesi tanya jawabnya hari Sama-sama, ini. Bu. Sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta, dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kabarnya hari ini ada proses coaching ya Bu ya? Iya Pak. Iya, oke. Sebelum kita melakukan proses coaching, boleh kita bicara lebih dulu Bu? Boleh Pak. Oke, nanti kan pada saat coaching nih, antara Ibu sebagai coach dan coachee, itu nanti akan saya amati dan itu akan saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaiannya, seperti apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, itu harus disampaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh Pak. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pasti tentang kompetensi inti coaching, yaitu Pak. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, di antara ketiganya tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada observer kali ini Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi itu ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah ingin coaching mendapatkan solusi permasalahan dengan coaching dan tahu cara menyelesaikan permasalahan, mengetahui cara-cara langkah-langkah seperti itu Pak. Oke, jadi itu indikator ketercapaiannya ya Bu ya, pada saat coaching itu sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya Pak. Oke, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum Bu Yesi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Gimana kabarnya Bu Yesi? Alhamdulillah sehat, baik. Nah Pak Erianto mau cerita apa hari ini? Yang saya ingin bicara nih Bu mengenai supervisi yang telah dilakukan pengawas saya beberapa hari yang lalu. Pengawas melakukan supervisi nih Bu di kelas saya. Nah, pada saat supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau Bu. Saat beliau menyampaikan kritikannya, nah beliau merasa keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya menjelaskan bahwasanya dengan kurikulum merdeka, pendidik bebas dong untuk mencari referensi dan sudah memudahkan siswa juga nih. Bahan revisi saya itu siswa tempat saya termotivasi Bu. Tidak ada kendala pada saat proses pembelajaran di kelas. Iya, berarti Bapak merasa tidak nyaman dengan teguran tersebut ya Pak, dikarenakan ucapan Bapak ke beliau, bukan begitu Pak? Iya, benar Bu.
karena ini percakapan singkat kita ya Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan singkat kita ini? Iya Bu, saya berharap nih rasa ketidaknyamanan saya ini bisa hilang dikarenakan jawaban saya tersebut ke beliau gitu. Dan saya ingin ketercapaian keberhasilan siswa saya meningkat nih pada pemahaman mapel, khususnya mapel PJOK. Baik Pak, berarti Bapak ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut ya Pak. Kemudian ingin meningkatkan ketercapaian prestasi peserta didik Bapak, gitu Pak. Iya benar sekali Bu, saya ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan yang ingin meningkatkan ketercapaian peserta didik di mapel PJOK, tepat sekali. Baik Pak, berarti percakapan yang terjadi bersama pasca observasi kelas ya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, tidak nyaman ini versi Bapak tuh nyaman tidak nyaman tuh bagaimana Pak maksudnya? Gini Bu, tidak nyaman di sini seperti ini loh Bu. Pada saat saya melakukan percakapan bersama beliau di pra observasi, saya menimpalinya nih Bu dengan perkataan seolah-olah saya memang sudah benar dan tanpa buku teks saya mampu gitu mengajar dengan baik dan benar dan mencapai keberhasilan pembelajaran yang saya inginkan. Baik Pak, tadi Bapak sudah mengutarakan keberhasilan pembelajaran yang diinginkan. Lalu Bapak secara angka nih Pak, kalau diskalakan dari 1 sampai 10 kira-kira ketercapaian harapan Bapak untuk keberhasilan siswa gitu Pak ya. Ya, di angka berapa Pak? Terus yang kita ketahui ya, pola ajar, karakter siswa itu kan berbeda-beda gitu Pak. Iya, benar sekali Bu. Selama ini Bu, memang saya ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal Bu, saya akui. Capaian saya nih Bu, tentunya berada pada posisi 10 ya. Angka 10 apa mungkin Bapak bisa mencapai dengan angka 10 gitu Pak? Secara kan angka 10 itu angka sempurna gitu Pak. Sebenarnya itu menjadi pikiran saya Bu. Selama ini saya sudah membuat menggunakan sumber referensiasi, astaga. Sumber apa? Referensi. Sumber referensi lain. Kan lagi ya? Ya lagi lah. Oh, langsung Tidak apa-apa. Lagi aku ngeditnya lagi aneh bae. Sebenarnya itu menjadi pikiran saya Bu. Selama ini saya sudah menggunakan sumber referensi lain pada saat melakukan proses belajar mengajar di kelas. Media interaktif sudah saya lakukan. Nah, terlintas nih terpikir dengan saya perkataan pengawas tersebut pada saat melakukan supervisi di kelas saya. Gunakan buku panduan teks katanya. Seperti kita ketahui nih Pak ya, buku teks itu kan ada sumber belajar. Selain sumber belajar, dia juga menjadi sumber referensi untuk mengarahkan semua aktivitas pembelajaran kita. Bukankah kita juga mengetahui bahwa buku atau panduan buku paket itu dikeluarkan langsung oleh Kemendikbud secara langsung ya Pak. Jadi memang benar panduan sebenarnya itu ada di buku gitu Pak. Iya Bu, benar sekali. Mungkin sepertinya harapan pengawas kemarin saya harus mengajar menggunakan buku teks sebagai sumber belajar saya. Jika saya dapat menyimpulkan ya Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman pasca supervisi tersebut ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan gitu, Bapak memberi argumen seolah-olah Bapak tidak menerima masukan beliau, bukan seperti itu Pak? Iya Ibu, tepat sekali, benar. Dari yang Bapak sampaikan, apa rencana ke depan untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak mengingat proses pembelajaran bisa mencapai angka 10 tadi Pak? Nah, seperti ini Bu, saya akan menjumpai beliau tentunya terkait ucapan saya akan konfirmasi kepada beliau tentunya meminta maaf. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar pertama saya dan tentunya sumber referensi juga akan tetap saya ikut sertakan sebagai tambahan bahan pembelajaran. Baik Pak, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, nah kira-kira komitmen apa yang ingin Bapak lakukan atau rencana yang Bapak lakukan untuk kedepannya nanti? Kalau untuk prioritas saya terlebih dahulu untuk menjumpai beliau selaku pengawas mapel khususnya PJOK di sekolah saya Bu. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut?
Saya akan berkomunikasi Bu, saya akan komunikasi dengan komunitas praktisi mapel saya, khususnya PJOK, jadi kami bisa saling mengingatkan tentunya. Ide yang bagus Pak. Semoga kita dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada rasa ketidaknyamanan seperti itu Pak. Amin ya Bu Yesi. Terima kasih banyak Bu Yesi atas waktu telah mendengarkan keluh kesah saya sampai nggak nyaman nih. Saya juga merasa lega di sini. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu. Amin, sama-sama ya Pak. Terima kasih Bu Yesi atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit undur diri Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yesi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Yesi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator keberhasilan atau ketercapaian yang diinginkan tadi? Tadi selama coaching saya ingin melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coaching, tersepakat menemukan solusi permasalahannya gitu Pak. Oke, baik. Jadi Bu Yesi sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, di sini saya juga ada beberapa catatan. Ibu Yesi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu Yesi juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Yesi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching Ibu tadi, sudah fokus terhadap coaching, terus Ibu juga melaksanakan kehadiran penuh atau present, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu ya. Nah, sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, boleh? Boleh Pak. Iya, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi atau memahami lagi alur tirta untuk melakukan coaching berikutnya Pak, agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung.